Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Puasa merupakan salah satu ibadah yang tertera dalam agama Islam yang memiliki dimensi yang sangat banyak. Salah satu dimensi yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini adalah relasi atau hubungan puasa dan bagaimana kontribusinya untuk membentuk tubuh dan pikiran yang sehat. Ada sebuah hadis yang menarik yang dinarasikan oleh Abu Hurairah yang tertulis sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Meskipun para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai status hadis tersebut, ada beberapa ulama yang menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ada beberapa ulama yang lain yang menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang maudhu. Meskipun di tengah perbedaan ataupun problematika status hadis tersebut, hadis ini tetap bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena secara temuan sains dan teknologi, kontribusi puasa memang terbukti valid dan empiris, memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat untuk menciptakan tubuh dan pikiran yang sehat. Dalam ajaran Islam, puasa yang dipraktikkan adalah puasa yang dimulai semenjak fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak ada puasa yang dilakukan melebihi waktu-waktu tersebut. Bahkan dalam suatu hadis, Rasulullah memerintahkan orang yang berpuasa agar segera membatalkan puasanya ketika waktu berbuka telah tiba. Ini menunjukkan bahwa meskipun puasa memberikan efek ataupun pengaruh yang positif terhadap kesehatan tubuh dan pikiran kita, Rasulullah juga tetap mempertimbangkan bahwa ada hadis yang lain yang mengharuskan kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Hadis yang membahas mengenai kontribusi positif puasa dalam membentuk tubuh yang sehat sebenarnya memiliki dua dimensi yang harus kita kaji secara komprehensif. Dimensi yang pertama adalah sehat secara tubuh dan sehat secara pikiran. Sehat bagi tubuh memiliki kontribusi di mana puasa mampu memberikan ataupun berkaitan erat dengan bagaimana pelaksanaan ibadah puasa yang memberikan manfaat positif dalam tubuh kita. Ada beberapa manfaat positif yang bisa kita ambil dalam ibadah puasa. Salah satunya adalah puasa mengistirahatkan sistem pencernaan, sehingga energi yang kita simpan dalam pelaksanaan ibadah puasa sejak fajar sampai fajar terbenam, energinya dapat kita manfaatkan untuk mengoptimalkan regenerasi sel ataupun regenerasi bagian tubuh kita, sehingga membuat organ-organ kita, badan kita menjadi badan yang lebih sehat dan badan yang lebih produktif. Yang kedua, sehat secara tubuh diartikan bahwa dengan melakukan puasa kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Berdasarkan hasil temuan akademisi, para saintis telah menemukan bahwa ada korelasi positif saat kita melaksanakan puasa dan meningkatnya sistem kekebalan ataupun imunitas pada tubuh kita. Pada saat kita berpuasa, sistem imun memproduksi berbagai hormon, berbagai zat yang positif yang berkaitan erat dengan kesehatan tubuh kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa sumber dari segala penyakit adalah perut. Hadis ini secara tidak langsung berkaitan erat dengan perintah di mana kita dianjurkan untuk berpuasa, di mana saat pelaksanaan puasa kita diminta untuk menahan, mengerem, membatasi hawa nafsu kita, khususnya makan, minum, dan hawa nafsu yang lain. Dan ini sebagai solusi supaya kita bisa terhindar dari segala jenis macam penyakit.
Yang kedua adalah sehat dalam segi pikiran. Saat pelaksanaan puasa, kita seringkali merasakan rasa yang nyaman, rasa yang tentram, rasa yang tenang, karena saat pelaksanaan puasa ada yang namanya hormon endorfin, di mana hormon ini akan meningkat saat pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Hormon endorfin ini berkaitan dengan stimulus rasa nyaman yang dikeluarkan oleh saraf kita, sehingga dalam pelaksanaan ibadah puasa kita cenderung merasa tenang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan puasa kita merasa nyaman, meskipun kita merasa kelaparan, meskipun kita merasa kehausan, kita akan merasakan kenyamanan dalam ibadah puasa itu sendiri. Yang berikutnya adalah di saat anggota tubuh kita melemah, Allah akan menurunkan cahaya-cahayanya melalui badan kita, pikiran kita, sehingga badan kita, iman kita menjadi iman yang murni, iman yang positif yang tersinari oleh pancaran-pancaran Allah. Dan ini berkaitan dengan kesehatan pada pikiran kita. Oleh karena itu, kita dalam pelaksanaan ibadah puasa memiliki manfaat yang banyak sekali. Manfaat sehat secara fisik dan manfaat sehat secara non-fisik. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita telah mengenal Islam, kita telah mengenal bagaimana kita melakukan kehidupan secara Islami, kita memperoleh pengetahuan mengenai ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan kita bersyukur kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun ini menjadi ibadah yang benar-benar bermanfaat, tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang sekitar. Selain itu, semoga ibadah kita juga memberikan rasa sehat kepada diri, kepada pikiran, kepada tubuh kita, sehingga puasa kita benar-benar dihitung menjadi puasa yang diterima di sisi Allah. Itu tadi yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan sedikit wawasan, sedikit informasi tersebut bisa menambah keimanan dan rasa pemahaman kita terhadap Islam secara lebih mendalam dan komprehensif. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.